Mengapa kita mesti peduli kepada Palestina? Satu, siapa yang tidak peduli Palestina, maka hilangkan satu surat dalam Al-Quran. Surat di juz yang ke-15, yaitu surat Bani Israel atau Al-Isra. Maka tinggallah surat Al-Quran itu hanya 113 saja. Maka hilanglah iman kepada Quran dalam dirinya. Yang kedua, mengapa kita peduli masalah Palestina? La yu'minu a'adukum. Kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yu'ibba li akhi. Sampai kau cinta, sayang kepada saudaramu. Orang Palestina bukan saudara satu negara, bukan saudara satu suku, tapi saudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alasan yang pertama, karena ada satu surat dalam Al-Quran. Alasan yang kedua, tidak diakui imanmu. Walaupun engkau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau rajin salat sunat, walaupun engkau rajin doa tak tinggal, walaupun engkau tidak pernah absen wirid Yasin, tapi kalau tak peduli kepada Palestina, maka tak ada guna iman dalam dirimu. Dulu waktu saya kuliah di Maroko, sampai di Maroko tinggal di asrama, dan ada dari Palestina. Sama-sama masak pagi, ada dapur umum. Ketika saya sedang memasak, datang orang Palestina. Abdul Somad, saudaraku sekarang di Palestina tidak bisa memasak. Saya tanya, kenapa? Karena minyak zaitun yang sudah diperas. Mereka makan minyak zaitun. Buah zaitun mereka makan. Minyak zaitun mereka makan. Masuk tentara Israel ke rumah nenek saya, ke rumah pakcik saya, ke rumah saudara saya. Mereka tendang itu tempat minyak zaitun. Tumpah. Kenapa mereka tidak membunuh? Karena orang Palestina tidak takut mati. Orang Palestina ingin mati syahid. Diadakan survei. Cita-cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad, karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang, pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar. Supaya kami lemah. Supaya masjid tidak salat berjamaah. Supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder. Tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina. Mereka cambuk berdarah. Tumpah darahnya. Berbau amis. Mereka sobek kulitnya. Supaya anjing-anjing itu mencium bau darah. Supaya menerkam, mencabi-cabi orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional. Tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters. Dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Koran-koran yang memberitakan Palestina, mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid, insyaAllah. Kalian liput 6 tabligh akbar ini, mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina? Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini. Buat besok di koran utama. Tunjukkan kepada dunia. Allahu Akbar. Berjuang engkau dengan HP-mu. Berjuang engkau dengan kameramu. Berjuang engkau dengan duitmu. Sama. Saya tidak ingin selesai acara ini tiba-tiba mendaftar mau ke Palestina. Jangan. Karena berangkat pun kalian ke sana belum tentu menyelesaikan masalah Palestina. Bisa-bisa bertambah pula masalah di Palestina. Tujuan acara ini supaya anak-anak muda
peduli kepada Islam. Tapi yang paling penting adalah yang dibawa mati menghadap Allah. Pedulimu kepada Palestina. Kalau kau tak ada rasa peduli di Palestina, padahal kau mati nanti, yang kau bawa adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti iman? Bukti iman adalah peduli pada Palestina. Allahu Akbar.